Bab 2202. Kamu bersalah. Saat ini, Sekte Hanwha di alam tengah bela diri kuno dipenuhi dengan kegembiraan. Karena hari ini adalah hari pernikahan Wisen, Tuan Muda Sekte Hanwha. Di dalam ruangan yang tertutup oleh formasi, seorang wanita dengan penampilan memikat menangis. Dia berbaring di tanah, memeluk kaki seorang pelayan di depannya, menangis dan memohon, "Aku mohon, keluarkan aku." Wanita yang menyedihkan dan cantik itu adalah istri Jerry, Lacey. Setelah Lacey dibawa ke Sekte Hanwha oleh Wisen, dia dipenjara di sini. Hari ini adalah hari di mana Wisen akan menikahinya. Pembantu utama menjawab dengan dingin, "Nyonya muda, kami tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan Mage keluar. Tolong berhenti menyusahkan kami dan segera ganti pakaianmu. Jika tidak, ketika Tuan Muda Sekte datang, dia akan marah lagi." Lacey berteriak putus asa, "Tidak, aku tidak akan pernah menikahi binatang itu bahkan jika aku mati." Pemimpin pelayan itu sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya dan memukul Lacey dengan semburan energi spiritual. Lacey langsung tidak bisa bergerak. Segera, dia menoleh dan mengedipkan mata pada pelayan lainnya, yang segera mengambil mahkota Phoenix dan memakainya pada Lacey dengan paksa. Di alam tengah bela diri kuno kita, ada banyak wanita kaya dari sekte besar yang tidak memiliki kesempatan untuk menikah dengan Tuan Muda Sekte. Kamu, seorang wanita biasa dari dunia, bisa menikah dengan Tuan Muda Sekte kami. Itu adalah berkahmu. Berhentilah bersikap bodoh. Jika kamu membuat Tuan Muda Sekte marah, konsekuensinya akan serius. Mata pemimpin pelayan itu penuh dengan kecemburuan, dan kata-katanya yang dingin penuh dengan ancaman. Lacey berjuang mati-matian, mencoba yang terbaik, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia hanya bisa membiarkan air mata keputusasaan mengalir keluar. Saat ini, suara seorang pria terdengar. "Kapan giliranmu sebagai pelayan untuk mengancam Tuan Besar?" Pemimpin pelayan tiba-tiba menjadi pucat ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. "Buk." Dia segera berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar hebat, matanya penuh ketakutan, dan dia bersujud kepada pria yang masuk dari pintu dan memohon, "Tuan Muda Sekte, aku yang budak ini telah bersalah. Tolong lepaskan hidupku." Seorang pria berjubah naga merah, memegang kipas bambu merah di tangannya, tampak memberontak. Orang yang datang tidak lain adalah Wisen, Tuan Muda Sekte Hanwha. "Karena kamu terlalu banyak bicara, maka kamu harus membuang lidahmu dan menjadi bisu mulai sekarang." Wisen mendengus dingin, tapi dia tidak benar-benar membela Lacey, tapi ingin membuat Lacey merasakan ketakutannya. Pelayan itu tampak kesakitan. Untuk bertahan hidup, dia harus menggunakan energi spiritual untuk menghancurkan lidahnya. Wisen bahkan tidak melihat ke arah pelayan itu, tetapi melepaskan ikatan kekangan Lacey dengan ekspresi lucu. "Binatang, di mana putriku? Kembalikan putriku kepadaku secepatnya, kembalikan putriku kepadaku." Lacey bergegas menuju Wisen, mengambil pakaiannya, merobeknya dengan seluruh kekuatannya dan berteriak. Ketika dia melihat Wisen, musuhnya, matanya penuh dengan niat membunuh. Dia ingin mencabik-cabik Wisen, tetapi dia tidak bisa, yang membuatnya tidak berdaya. Wisen memisahkannya dari Happy setelah mereka ditangkap, yang membuatnya sangat khawatir tentang keselamatan putrinya. Dia menitikkan air mata setiap hari. Jika bukan karena anaknya, dia mungkin sudah bunuh diri dari awal. Plak. Wisen menamparkan wajah Lacey dengan keras tanpa simpati, meskipun wanita di depannya adalah wanita yang akan dinikahinya. Segera dia berkata dengan suara dingin, "Aku telah mengatakan bahwa konsekuensi dari pelanggaran berikut ini akan serius. Bahkan jika kamu menjadi istriku, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sombong di depanku." Bersambung. Bab 2203. Apa maksudmu? Dia menikahi Lacey karena semata hanya mendambakan kecantikan Lacey dan ingin melakukan hubungan dengan Lacey. Tentu saja, dia tidak akan menganggap wanita itu sebagai permatanya. Lacey ditampar dan diterbangkan. Dia dengan keras kepala bangkit dan bergegas, sambil meraung, "Lepaskan anakku, kalau tidak suamiku pasti akan menghancurkan seluruh sektemu." Wisen tiba-tiba tertawa dan berkata dengan nada menghina, "Hahaha. Suamimu yang tidak berguna itu ingin menghancurkan seluruh sekteku. Jika aku tidak menghancurkannya, termasuk dia beruntung." Dia diam-diam berpikir di dalam hatinya, "Wanita tercinta Jerry telah direnggut olehku. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Kalum, dia pasti datang ke Sekte Hanwha untuk menyelamatkan istri dan putrinya sejak lama.
Dia mungkin hanya bergantung pada Stanley Wulen saja, dan hanya dianggap hebat saja. Segera, dia dengan lantang berkata kepada semua orang yang hadir, bahkan jika Kalum benar-benar dibunuh oleh anak dunia sekuler itu, dia tetaplah seekor semut di depan sekte Henua kita. Di sekte Henua kami, tetua manapun dapat dengan mudah membunuhnya secara instan. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa penjilat segera menyanjungnya, Tuan muda sekte benar, jangankan anak itu, bahkan jika itu adalah rumah tuan kota, selama sekte Henua ingin menghancurkan, itu bisa dilakukan dalam hitungan menit. Pada saat ini, seorang penjaga pintu berlari masuk dengan wajah pucat. Sebelum penjaga pintu dapat membuka mulut untuk melaporkan, suara menghina seorang pria terdengar dari belakang, lancang sekali. Aku ingin melihat siapa yang ingin menghancurkan rumah tuan kota aku. Meski suaranya tidak keras, namun kuat dan sampai ke telinga semua orang yang hadir. Semua orang melihatnya tanpa sadar, dengan keterkejutan di wajah mereka. Seluruh tempat terdiam sesaat. Pria yang baru saja menyanjungnya memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dia berkeringat dingin, dan kakinya gemetar hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, tidak berani menatap pengunjung itu. Karena orang yang datang tidak lain adalah Stanley Wulen, tuan kota dari rumah tuan kota. Di belakang Stanley Wulen, ada dua pemuda yang mengikutinya. Salah satunya adalah putranya yaitu Jericho Wulen, yang pernah dilihat oleh banyak orang di alam tengah bela diri kuno. Pemuda lainnya, yang terlihat biasa saja, tampak sangat asing. Banyak orang mengira dia hanyalah pengikut rumah tuan kota, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikannya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa orang ini adalah pemuda dunia sekuler yang mereka bicarakan sebelumnya, Jerry. Ketika Wisen melihat penampilan Stanley Wulen, dia sedikit mengernyit, tetapi segera kembali tersenyum dan berkata, Tuan kota Stanley, sudah lama tidak bertemu. Angin macam apa yang membawamu ke sini hari ini? Aku jauh, tapi aku masih berharap untuk bertemu denganmu. Stanley Wulen memiliki senyuman di wajahnya, tetapi dia tidak menyembunyikan sedikit rasa menggoda di matanya. Aku mendengar bahwa tuan muda sekte akan segera menikah, jadi aku datang ke sini khusus untuk memberimu hadiah ucapan, selamat. Wisen menyadari bahwa pendatang Stanley Wulen tidak baik, tetapi seperti kata pepatah, kamu tidak bisa memukul seseorang dengan wajah tersenyum, jadi dia tersenyum dan menjawab, Wisen berterima kasih kepada tuan kota Stanley. Namun, detik berikutnya, senyuman di wajahnya membeku, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Bam! Hanya terlihat beberapa murid dari rumah tuan kota membawa peti mati dan menaruhnya di aula. Sudut mulut Wisen bergerak-gerak keras, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Dia memanggil Stanley Wulen dengan nama lengkapnya dan bertanya dengan suara dingin, Stanley Wulen, apa maksudmu? Kami, Sekte Henua, tidak pernah memiliki keluhan atau permusuhan apapun dengan rumah tuan kota kalian. Bukankah terlalu berlebihan jika kamu mengirim peti mati kepadaku di pernikahanku? Jika kamu berpikir bahwa setelah menghancurkan Sekte Tenkei kamu dapat menghancurkan Sekte Henua kami, maka kamu salah. Sekte Henua kami bukanlah sampah seperti Kalum. Bersambung.